Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Wujud al-usri bisafarin aw maradin. Dukhulu waqti salati wa talabul ma'i wa ta'assur isti'malihi wa i'wazuhu ba'da talabi. Wa turabut tahiru lahu ghubarun fa in khalatahu jisun aw ramlun lam yujzi lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, permula ini itu satu fasal. Faslun, bermula ini itu satu masalah yang baru lagi. Wa syara'itut tayammumi, dan bermula segala syarat-syarat tayammum. Dan bermula segala syarat-syarat tayammum itu 5 segala perkara. Itu 5 segala perkara. Khamsatu asya'a, itu 5 segala perkara. Terdapat 5 perkara. Salah satunya adalah wujudul usri bisafarin aw maras. Wujudul, yaitu ada keuzuran, ada keuzuran, wujud, ada keuzuran dengan sebab safir, garis miringnya perjalanan ataupun berpergian, berpergian. Ya, itu adalah safar. Kemudian ataupun sebab daripada keuzuran sehingga seseorang boleh untuk tayammum, itulah maras, sakit, radin, sakit, sakit. Wa dukhulu waktu shalah, dan masuk waktu salat, dan masuk waktu salat, dan masuk waktu salat. Wa talabul ma'i, dan mencari air. Wa talabul ma', dan mencari air. Wa ta'azuru, dan uzur. Isti'maluhu, pakainya air. Wa i'wazuhu, dan berhajatnya air. Dan berhajatnya air. Ba'da talabi, sesudah mencari. Sesudah mencari. Wa i'wazuhu, dan berhajatnya air. Ba'da talabi, sesudah mencari. Pakainya air. Wa turabut tahiru lahu khurbarun. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya adalah turab, dan tanah
yang suci. Dan tanah yang suci lahu, yang sebut baginya tanah itu debu. Dan tanah yang suci yang sebut lahu, yang sebut baginya tanah, khubarun itu debu. Itu debu. Fa in khalatahu jisun, maka jika bercampur akannya tanah oleh cat ataupun kapur, maka jika bercampur akannya tanah oleh cat ataupun kapur, au ramlun, ataupun pasir, ataupun pasir, lam yujzi, nescaya tidak memadai ianya tanah. Lam yujzi, nescaya tidak memadai ianya tanah. Nescaya tidak memadai ianya tanah. Nescaya tidak memadai ianya tanah. Ke mana? Kasus saya mana? Ya, masuk di dalam permasalahan yang baru mengenai tentang tayamum. Kah? Pulang pembicaraan golem selesai. Halo. Kah bertanya pulang yang golem selesai. Sehingga bergerak untuk ngomong pu golem selesai. Cepegah ju. Cepegah ju pu. Halo, nak dengar belum? Ha? Pe. Pe. Kauzoran. Dah, siap-siap untuk tayi ulang. Ya, hanya ulang dengar ju. Jadi di dalam fasal yang barunya mengenai tentang tayamum. Adapun tayamum adalah salah satu daripada cara kita bersuci. Hal yang dapat memperbolehkan seseorang untuk beribadah. Ataupun dia menjadi sebagai gantian daripada wudu. Dikala seseorang tidak ada air untuk berwudu, maka diperbolehkan untuk mereka untuk bertayamum. Rupanya tayamum menjadi salah satu daripada pengganti dia untuk melakukan wudu. Baik dia meninggalkan wudu karena tidak ada air, ataupun karena ada hal yang lain yang sehingga mencegahkan orang tersebut untuk menggunakan air. Itu dua alasan yang paling kuat. Dua alasan yang paling kuat untuk bisa tayamum. Yang pertama karena tidak memiliki air setelah pencarian air, dan yang kedua dikarenakan seseorang tidak boleh menggunakan air. Dua hal yang paling besar untuk beralih pensucian kepada tayamum. Kan? Namun demikian, untuk tayamum memiliki 5 syarat untuk bisa bertayamum. Kalau tidak ada 5 syarat, tidak boleh seseorang untuk melakukan tayamum. Maka tayamum, tayamum yang pertama syaratnya wujudul usri bisafarin al marad. Yang pertama, seseorang diperbolehkan tayamum karena terdapatkan keuzuran. Uzurnya merupakan hal yang tidak bisa dihindari, hal yang tidak bisa ditolakkan lagi. Begitu datang keuzuran kepada seseorang, ini hal yang tidak bisa dicegah. Keuzuran baik sakit ataupun dia melakukan perjalanan. Maka dalam perjalanan boleh seseorang gantian daripada wudu beralih kepada tayamumnya. Adapun dia sakit sehingga tidak memperbolehkan kena air pada anggota tubuhnya. Anggota yang wajib dibasuh, misalnya tangan, kaki, wajah dan sebagainya. Salah satu daripada anggota wudu tidak boleh disucikan, harus dialih kepada tayamum. Contoh kaki itu yang sakit, luka kakinya, itu harus bertayamum, wajib bertayamum, ganti daripada
wudu. Maka giliran membasuh kaki ini bertayamum. Kakinya tidak dibasuh karena keuzuran, karena sakit, maka beralih kepada tayamum. Nampak kan? Nanti dijelaskan apanya yang ditayamumkan. Apa makna tayamum? Kalahnya sedikit syarat ji. Kemudian syarat selanjutnya daripada tayamum adalah dukhulul waktu salat. Telah masuknya waktu salat. Sebelum masuk waktu salat, seseorang tidak boleh melakukan tayamum. Misalnya salat zuhur, dia karena kesakitan harus melakukan tayamum. Sebelum masuk waktu salat zuhur, dia tidak boleh melakukan tayamum untuk melakukan salat zuhur. Begitu masuknya waktu zuhur, maka diperbolehkan tayamum lalu melanjutkan salatnya. Nampak kan? Sebelum masuk waktu salat tidak boleh tayamum untuk salat tersebut. Karena tidak boleh jauh di antara salat dengan tayamum. Beda dengan wudu. Misalnya kita ingin salat subuh nanti, ya kan? Berwudu sekarang untuk salat subuh. Boleh tidak? Boleh. Bukan hanya untuk salat subuh, untuk salat zuhur. Kalau tidak melakukan hal yang membatalkan wudu, boleh digunakan wudu sekarang sampai ke zuhur besok. Sampai ke asar lagi. Sampai ke nantinya lagi. Boleh. Kalau tidak tidur, kalau tidak melakukan hal-hal yang tidak membatalkan, boleh. Maknanya waktu wudu ini panjang lama boleh digunakan. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum hanya waktunya sebentar. Begitu masuk waktu tayamum langsung salat. Dan satu salat enggak bisa lebih. Kalau mau salat lagi tayamum lagi. Salat lagi tayamum lagi, kecuali salat sunnah. Kalau salat fardu harus satu. Itu caranya. Gampang kan? Itu perbedaannya. Jadi lebih kuat air daripada tanah ini. Lebih kuat air. Makna daripada tayamum, seseorang menggantikan wudunya dengan menggunakan tanah berdebu di wajah dan tangannya. Menggunakan tanah berdebu di tangan dan wajah. Yang pertama adalah wajahnya. Ini misalnya tempat yang ada tanah. Ini tanah disyaratkan tanah yang suci. Tanah yang suci dia, tidak bernajis, tidak kena najis. Kemudian tanah tersebut tanah yang berdebu, tidak bercampuran dengan najis dan hal-hal yang lain. Kemudian kita gunakan tangan. Setelah demikian ditepuk kepada tanah, lalu tanahnya diangkat, lalu diusapkan di wajah. Itu cara bertayamum. Kemudian giliran kepada mensapukan di tangan. Tepuk sekali lagi. Tepuk di tanah, kemudian ambil tanahnya, lalu usapkan di tangannya. Kemudian langsung disambung. Ini harus disambung. Langsung disambungkan sampai ke kiri. Ini caranya. Itu cara yang benar. Dia harus tepukkan tangan ke tanah, kemudian ini kan ada tanahnya. Kiri ada tanah dan kanan ada tanah. Yang pertama yang kanan. Jadi dari sini. Dari sini. Ini udah ada tanah. Ini. Kemudian dari bawah. Pertama dari atas, kemudian ke bawahnya, kemudian baru lanjut ke kiri. Kirinya, kemudian yang bawahnya sampai selesai. Semuanya kena tak? Itu caranya. Pergantian daripada air. Baik seseorang tersebut menggunakan hal demikian karena dalam perjalanan ataupun karena sakit, sehingga tidak memperbolehkan menggunakan air. Jadi anggota tayamum tidak sebagaimana anggota wudu. Nanti jangan diambil tanah untuk kaki, untuk telinga, untuk kepala. Tidak ada. Anggota tayamum hanya dua. Dimanapun saja anggota tayamum tetap dua tersebut. Yang mana dua? Muka dan tangan. Hanya itu anggota tayamum. Oh sakitnya di mana? Sakitnya contoh di tangan. Tak boleh menggunakan tanah. Gunakan yang sebisa mungkin. Misalnya kita luka di sini, digunakan sebisa mungkin. Dan sebisa mungkin. Yang anggota daripada tayamum tetap wajah dengan tangan.
tidak beralih kepada yang lain. Nanti jangan bertayamum di kaki, di telinga, itu nggak ada. Tayamum tetap dua. Tambahan. Dan tanah yang kita usapkan di wajah dan tangan tidak sebanyak yang kita pikirkan. Nya beledat tanah sampai melabur muka. Cuman sedikit debu. Sedikit debu yang bertempel di tangan. Kan ditepuk di tanah, ditepuk. Seberapa mungkin debu yang ada di tangan kita, itulah yang akan disapu di wajah dan tangan. Dan untuk sapu di wajah dan tangan pun tidak sekuat yang kita pikirkan. Apakah itu harus kuat? Ya kan? Tidak. Dan di tangan apakah harus kuat sekali ditekan? Tidak harus menekan. Tidak harus menekan. Tapi sebagaimana yang biasa saja. Berarti lembut dengan secara lembut. Karena tidak disyaratkan meresapnya air pada tangan untuk meresapnya tanah di anggota tubuh kita. Tidak. Karena tanah memang tidak mengandung zat yang cair yang sehingga bisa memasuki dalam pori-pori seseorang. Tidak. Tanah adalah bahan yang kasar. Debu pun yang paling halus tidak mungkin untuk masuk dalam pori-pori kita. Berbeda dengan cairan yang dikandung oleh air. Jadi kalau cairan yang dikandung oleh air sampai ke pori-pori manapun, maka beda lah cara pemakaiannya karena berbeda bahannya. Yang hendak dikatakan tanah ini bisa menggantikan wudu. Tapi harus ada syarat yang 5 ini. Kenapa diperbolehkan dalam perjalanan? Ya kan? Kalau seseorang tanpa ada keuzuran yang lain, misalnya tengah waktu begini, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Sakit tidak, unsur perjalanan tidak, dan tidak ada hal yang lain. Apakah diperbolehkan tayamum? Tidak ada. Kenapa? Karena ini ganti. Kalau pengganti ini bisa digantikan kalau ada keuzuran. Unsur menggunakan air ataupun dalam perjalanan. Kenapa dalam perjalanan diperbolehkan untuk menggunakan tanah? Karena seringnya seseorang dalam perjalanan mereka membawa bekal hanya beberapa air yang digunakan untuk minum, ya kan? Hanya membawa air yang terbatas. Sehingga itulah diperbolehkan seseorang untuk bertayamum. Beda dengan ada di tempat. Kalau seseorang berada di tempatnya kan airnya banyak. Itu naino. Mon hubiraya. Gimana cara bertayamum? Ulah hubiraya itadli. Gimana cara beralih bertayamum? Tidak mungkin. Maka diperbolehkan dalam perjalanan oleh karena kita mengingat dalam mempertimbangkan dalam perjalanan air dan pembekalan air sedikit. Ya, maka boleh untuk bertayamum. Itu kan contoh-contoh daripada keringanan syariat kepada kita. Maka jangan pikirkan agama Islam itu agama yang berat. Sangat meringankan. Agama Islam sangat memudahkan. Muyassarah. Agama Islam sangat mudah. Seseorang tidak bisa berdiri, solatnya bisa beralih kepada duduk. Tidak boleh, tidak bisa duduk dan tidak sanggup duduk. Boleh berbaring. Tidak sanggup juga berbaring. Boleh dengan secara terlantang. Tidak sanggup dengan terlantang, boleh dengan isyarah. Tidak sanggup dengan isyarah, boleh mengisyarahkan dengan hati. Asalkan solat tetap tidak boleh ditinggalkan. Semasa masih hidup, semasa masih bernyawa, seseorang tetap harus melakukan solat. Tidak boleh meninggalkannya. Itu dalam syariat Islam. Maka sangat banyak dan luas keringanan untuk seseorang. Gambarkan. Maka tidak ada alasan untuk seseorang malas dan meninggalkan salat. Tidak ada alasannya. Apa alasan kamu meninggalkan salat? Tidak ada alasannya. Sakit tidak menjadi sebuah alasan untuk meninggalkan salat. Tidak ada alasan. Kecuali kecuali hilangnya pemikiran, hilangnya akal sehat. Itu baru tidak lagi untuk mengerjakan salat. Memang dia tidak bisa memikirkan lagi apa ini salat, apa itu salat. Dan tidak bisa membeda-bedakan lagi. Memang kamu gimana cara nak fikir laman. Maka itu keringanan. Diangkatkan buku untuk mereka. Begitu untuk orang yang lupa. Orang yang lupa juga tidak diberatkan untuk salat. Kenapa tidak diberatkan salat kepada orang lupa? Karena memang dia lupa. Lupa itu kan hal yang tidak dibuat-buat. Insan. Kata-kata insan diambil daripada nasion yang artinya adalah nisyanon, lupa.
mereka memang identik dengan kelupaan, punya sifat kelupaan. Itu manusia. Khilaf, banyak kesalahan dan kelupaan. Gampang kan? Makanya oleh karena demikian, kalau seseorang melakukan hal dalam keadaan lupa, meninggalkan kewajiban dalam keadaan lupa, mereka diangkatkan buku tidak berdosa. Kapan-kapan teringat untuk salat, baru salat. Kapan-kapan teringat untuk mengerjakan puasa contohnya, dia kerjakan puasa. Puasa kan ada waktunya tertentu, payah tua. Sulit untuk dilupakan kalau puasa. Tapi kalau salat bisa jadi seseorang lupa untuk mengerjakannya. Gampang kan? Lupa penyakit, lupa menang lagi biasa.